kebanyakan program sekolah itu seringnya bertumpu pada masalah keuangan, jalan atau tidak program itu lebih banyak berpikir orang-orang berpikir tentang keuangan. Padahal ada banyak faktor lain, aset-aset lain yang bisa kita kembangkan. Nah, saya di sini mau mengajak diskusi dengan Bapak, kita coba bersama-sama untuk mengidentifikasi aset apa yang ada di sekolah ini yang bisa membuat program-program di SMP 7 bisa berkembang lebih baik lagi. Yang pertama, Bapak, untuk aset manusia, Bapak, itu sumber daya sebenarnya luar biasa. Kita seringnya melihat kekurangan-kekurangan, kita coba lihat sisi yang positif dari aset manusia ini yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan sekolah. Kalau menurut Bapak, untuk dari sisi manusianya di sekolah kita ini, apa yang bisa kita punya, apa yang kita punya, dan apa yang bisa kita kembangkan dari sisi sumber daya manusia ini? Ya, terima kasih Pak. Kalau kita lihat dari sumber daya manusia di sini itu cukup bagus ya tadi. Di sini sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah lulus S2, artinya mereka punya kemampuan di atas rata-rata di atas kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan ada juga beberapa teman kita yang masih melaksanakan studi S2. Ini merupakan aset yang sangat bermanfaat kita karena mereka sebagai pendidik juga harus sebagai pembelajar yang harus belajar sepanjang hayat, sehingga ini bisa motivasi anak-anak kita untuk tetap belajar meskipun mungkin usianya sudah lanjut tapi mereka tetap belajar. Sehingga itu sebagai potensi yang harus kita motivasi terus kepada teman-teman agar nanti ditiru oleh anak-anak kita. Di samping itu juga kalau kita lihat dari segi kompetensi yang menuju ke arah mata pelajaran di sekolah kita banyak sekali guru yang sudah unggul di bidangnya ya. Bahasa seperti bahasa ini juga sudah luar biasa kehebatannya dalam bidang bahasa, sudah banyak karyanya, dan ini bisa dikembangkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa minimal seperti UMI itu di melalui ekstrakurikuler. Kalau dari siswanya menurut Bapak gimana? Keunggulan atau kekuatan siswa SMP 7? Ya, untuk saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan PPDB yang dengan sistem zonasi, itu berarti potensi siswa yang Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Purwokerto, Bapak Ratmoko SPD MM yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 7 Purwokerto yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita berupa waktu walaupun mendung, tapi kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pekerjaan kita sebagaimana biasa. Bapak Ibu, perkenankan kami dari tim Proyek Kearifan Lokal menyampaikan beberapa hal yang kami berharap tujuannya hari ini kita ada dialog untuk membicarakan apa yang akan kita lakukan pada saat gelar karya yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 November. Pada kesempatan ini pula saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang apa yang saya terima di pendidikan calon guru penggerak yang terkait dengan pemetaan aset sekolah. Nanti pemetaan ini akan saya coba aplikasikan pada kegiatan proyek kearifan lokal ini. Sekolah di mana kita bekerja ini sesungguhnya adalah sebuah ekosistem. Mungkin guru IPA lebih bisa secara detail menjelaskan apa ekosistem itu. Yang kami maksud ekosistem di sini adalah di sekolah ini ada unsur biotik maupun unsur abiotiknya. Unsur biotiknya itu
Kita bisa lihat di sini ada murid, ada guru, karyawan, ada pimpinan, ada pihak dari dinas, pengawas dan sebagainya. Ya, unsur-unsur ini menjadi aset bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mencapai sekolah yang berkualitas. Nah, bagaimana aset-aset ini diberdayakan? Bagaimana aset-aset ini dikelola? Ada dua pendekatan besar yang mungkin kita semua sudah pahami. Yang pertama, mengelola aset tersebut dengan pendekatan deficit based approach, atau kita kenal dengan ciri-ciri khusus dari pendekatan ini adalah pengelolaan aset berpusat pada masalah atau kekurangan. Jadi kita mengelolanya lebih berfokus pada masalahnya apa, kekurangannya apa. Itu adalah pendekatan berbasis defisit. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan asset based approach, pendekatan berbasis aset. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak diarahkan untuk menggunakan pendekatan yang kedua ini. Pendekatan asset based approach itu bertumpu pada kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah ini, bukan kekurangannya. Nah, selanjutnya untuk yang berbasis aset ini kita bisa melihat aset-aset apa yang ada di sekolah berdasarkan apa yang bisa kita gali dari sekolah ini. Tapi sebenarnya kita coba lebih memahami apa bedanya aset yang berbasis pada defisit dan aset pendekatan yang berbasis kepada aset. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau pendekatan yang kita lakukan untuk mengelola apa yang kita miliki ini fokusnya pada masalah dan isu, itu adalah ciri-ciri dari pendekatan deficit based approach. Ciri-ciri lainnya dari pendekatan ini, kita akan selalu berkutat pada masalah. Kemudian kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya apa sih yang kurang. Selain itu, pendekatan ini juga fokus mencari bantuan. Nah, ini ciri-cirinya adalah pada pendekatan ini kita fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki. Kemudian kita lebih banyak membayangkan masa depan, artinya memimpikan hal-hal yang baik terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kita akan banyak berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kemudian dari kesuksesan yang sudah diraih itu, apakah bisa kita gali untuk kedepannya? Apakah ada kekuatan lagi untuk mencapai kesuksesan tersebut? Belajar dari kesuksesan yang sudah pernah dialami. Kemudian pendekatan ini mengajak kita untuk mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan itu. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Selanjutnya melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, berkaca pada ini kami menyadari bahwa di proyek, terutama proyek kami kearifan lokal, sesungguhnya banyak membutuhkan dana atau keuangan, dan kita sangat mengandalkan kalau keuangan itu ada, kita bisa melaksanakan proyek ini. Selama beberapa hari ini kita berproses mengimplementasikan proyek kearifan lokal, kita sudah bisa melihat apakah faktor uang atau faktor lain yang membuat proyek ini berjalan sampai pada hari ini. Kita coba pahami lagi tentang asset based approach. Pendekatan berbasis aset itu sejalan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif juga mengajak kita untuk lebih mengenal kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan kita.
Apa ciri pokok dari pendekatan ini sebenarnya Bapak Ibu? Ternyata pendekatan ini memiliki pemahaman, memiliki wacana bahwa setiap orang itu memiliki inti positif. Bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Saya kalau berefleksi ada 7 aset komunitas yang bisa kita kelola. Ada Pak Didik bisa bantu. Adalah aset manusia, kemudian aset sosial, aset agama dan budaya, aset politik, kemudian aset apa lagi Pak? 7 Pak. Mungkin ada yang bisa baca untuk saya. Agama dan budaya, lingkungan alam, finansial, satu lagi Pak. Fisik, ya itu 7 komponen aset di komunitas atau di ekosistem kita. Lanjutnya Pak. Nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdialog tentang aset apa yang kita miliki agar acara gelar karya yang akan kita lakukan hari Senin itu bisa berjalan sesuai rencana. Karena kami dari tim juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol, kita mestinya punya ini, mestinya ada ini, tapi nggak ada begitu. Kita coba gali menggunakan teori ini. Ya, kita coba kita lihat dari aset manusianya. Aset manusia atau SDM ya. Untuk kita sudah sebenarnya punya banyak sekali SDM yang bisa kita kelola yang mendukung acara ini. Yang pasti sambil ditulis apa ditulis di sini ya Pak? Rencana saya langsung ditulis di sini. Pengetahuan, kecakapan, memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan tangan. Kemudian aset politik. Aset politik ini berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan, kewenangan. Dalam hal ini mungkin biar kita dapat gambaran dari Bapak Kepala Sekolah untuk kelancaran acara ini ada kebijakan apa Bapak? Semisal ini Bapak, kami mengusulkan bagaimana kalau pas gelar karya siswa dan guru menggunakan pakaian adat Banyumas. Sekiranya Bapak mengizinkan dan menjadikan kebijakan, insya Allah bisa terjadi. Tapi tentu saja dengan berbagai pertimbangan Bapak. Hari Senin ya? Senin? Jadi Pak hari Senin 21 November. Nanti hari Senin seharian gelar karya, sehari itu? Iya. Untuk memantapkan kayak ini nggak besok hari Senin kan adatnya Adat Banyumas Pak. pakai jarik gitu maksudnya? Yang biasanya kalau guru itu hari Kamis dulu itu Pak yang hitam sama jaring apa gitu ya. Kalau bapak-bapaknya pakai baju hitam-hitam. Iya. Nggak apa-apa ya, masalah ya. Jadi oke, kalau untuk alas ini nggak apa-apa, nanti langsung aja nggak apa-apa. Sepakat nih Pak. Mungkin dicatat ya hari Senin Bapak Ibu guru dan siswa memakai baju adat Banyumasan. Nanti masalah variasinya mungkin ada yang keberatan, ada siswa yang nggak punya, nanti kita bicarakan nanti ya, untuk lebih detailnya. Selanjutnya Pak, aset berikutnya, terima kasih Bapak untuk kebijakannya. Aset agama dan budaya. Nah, aset agama dan budaya itu bisa kita gali dari perilaku, amalan, karya yang unik atau ritual atau kreativitas yang bersifat produk dari budaya. Tarian ya, oke Bu Niken dicatat ya untuk unsur aset ini. Pasti kita ada karena sekolah kita itu terkenal dengan non akademiknya yang luar biasa. Berikutnya Pak Didi, saya rencanakan nggak sampai 15 menit.
Kemudian lingkungan alam, aset lingkungan alam apa yang bisa kita gali? Yang biasa menata panggung mungkin Pak Setiono, dari sisi alam apa yang bisa kita manfaatkan untuk acara ini? Besok namanya itu Bedah Karya, harus ada panggungnya pada. Kita berpikir ke sana Pak. Hanya memang kita masih lagi mencari apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi panggung. Ada. Ya Pak, gimana Pak? Nah, itu nanti kan didesain sederhana saja pakai karpet merah seperti yang di sana itu kan. Sudah kan kalau ada tarian, kalau ada musofa di atas itu kan sudah bagus. Nanti kan dihias dengan yang lainnya lah, bunga-bunga, potensi-potensi lingkungan alam. Ya, artinya sekolah kita punya pot-pot begitu ya Pak ya, yang digunakan untuk menghias panggung. Oke, bagus Pak idenya. Itu bisa menjadi contoh aset dari lingkungan alam yang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan sekolah. Selanjutnya fisik identik dengan bangunan, infrastruktur, dan dalam kegiatan gelar karya ini kita butuh ada panggung, ada properti, ada sound system. Kalau panggung tadi sudah diberi masukan oleh Pak Setiono. Kemudian properti, apa yang bisa kita gali untuk desain atau untuk penampilan dari properti apa yang kita gunakan untuk menghias panggung. Teman-teman yang biasa mengatur panggung atau mendesain panggung, barangkali ada masukan hal apa yang bisa kita kelola kalau bisa tanpa uang begitu. Kemarin ada yang ngasih usulan coba kerjasama dengan SMK Kesatrian. Apakah ada yang punya akses ke sana? Oh, sebelah saya. Oh iya Pak Didi. Pak Didi, bagaimana Pak, punya pengalaman sebelumnya? Bagaimana biar bisa kerjasama dengan Kesatrian? Dulu sepertinya pernah sound system atau apa begitu ya? Menghubungi Pak Latif. Pak Latif itu bagian siswa. mantan siswa SMP 7 yang jadi guru Kesatrian ya. Itu di sana ngurusi kesiswaan. Ya, Bapak mungkin ada masukan. Nanti kita bisa mungkin Tanya Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ada lagi yang lain? Paling tidak kita udah punya gambaran ya bahwa kita bisa mengelola aset dari fisik ini dari memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah. Lanjut Pak. Kemudian finansial, ya mau nggak mau memang akhirnya ketemu dengan finansial. Nah, sejauh ini untuk proyek kearifan lokal sudah mengajukan anggaran dan beberapa sudah dipenuhi kemarin untuk kegiatan ketemu tokoh, juga untuk fotokopi, dan kita mungkin masih membutuhkan kelanjutannya untuk sampai ke gelar karya sudah kita persiapkan dan dari dana bos sudah ada yang bisa dimanfaatkan. Seandainya nanti ada properti lain yang kita butuhkan, kita coba agar siswa menyediakan. Jadi dalam hari ini kita coba mungkin tidak berbentuk iuran, anak sendiri yang mengusahakan. Seperti kegiatan kemarin waktu membuat gawe minuman sehat, semua bahan dari siswa. Artinya kemungkinan besar untuk kedepannya kegiatan berikutnya juga siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan dengan orang tua untuk memberdayakan keuangan yang ada untuk kelancaran acara ini. Lanjutin Pak. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Tadi ada beberapa pemetaan aset yang bisa kita manfaatkan. Nanti kami dari tim akan menggalinya lebih jauh dan kami infokan selanjutnya. Bapak Ibu, yang namanya sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang berulang hari demi hari. Saya pribadi tidak berani membuat program yang besar-besar.
Cukup yang kecil-kecil yang biasa saya lakukan, saya coba lakukan secara rutin dengan kesabaran, dengan ketelatenan. Nanti kesuksesan mungkin tidak akan terjadi dalam sebulan, 2 bulan, atau setahun ini, bisa jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan ketika anak-anak sudah tidak berada bersama kita di kelas. Mari kita sama-sama niatkan kembali setiap harinya untuk beramal, walaupun itu dengan hal-hal yang kecil. Dan insya Allah suatu saat nanti kita akan ngunduh apa yang kita tanam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan masukannya. Oh, masih ada yang mau menambahkan, monggo Pak. Itu gelar karya ya Pak, namanya gelar karya. Iya Pak. Apa yang akan digelar? Karya apa saja? Durasinya berapa menit? Kemudian apakah perlu panggung yang besar? Karena kalau perlu tonjonnya kan kita harus melibatkan tadi SMK. Apakah gelar hanya gelar kecil-kecil seperti yang panjenengan katakan harus pinjam panggung sebesar itu? Dan sosmed yang apakah itu perlu? Tidak. Selamat siang anak-anak. Oke, saya akan mencoba membantu kalian sedikit tentang persiapan untuk syuting video maraton dari kelompok kalian. Nah, kita akan lihat kaset-kaset apa yang dimiliki oleh kelompok ini, yang diberikan kelompok ini yang bisa digunakan untuk keberhasilan kelompok kalian dalam Jangan diketok, harus ngambil HP-nya. kelompok ini apakah sudah bisa memahami semua untuk perannya masing-masing? Ada yang bisa membantu untuk kelancaran kalian selain dari teman-teman yang ada di kelompok ini? Orang tua misalnya, atau yang lain yang bisa bantu? Teman videoin, oke bagus. Apalagi orang tua bisa bantu nggak? Orang tua mungkin bantu videoin gitu bisa ya? Bisa. Orang tua, oke siap, semua sudah siap membantu untuk keberhasilan pentas kalian. Kemudian alat-alat fisik yang mau digunakan sudah disiapkan? Sudah apa saja alatnya? Apa? Pakaian. Oke, pakaian apa ini? Pakaian seperti apa? Pakaian kostum guru, kostum murid, seragam. Ada lagi? Selain itu, pakaian ibu. Terus alat-alatnya apa? Alat-alat yang bisa digunakan. Tas. Ada lagi yang lainnya? Selimut. Bantal. Oh, ini temanya tadi yang anak sakit ya? Oh, yang telat. Oke. Kemudian faktor lain, unsur sosial. Misalnya ada
kelancaran, keberhasilan dari syuting best. Oke, berlatih, pantang menyerah, selalu berusaha. Kalau namanya syuting, kalau misalnya pertama kali gagal, ulang lagi. Itu modal manusia yang tangguh. Kemudian juga itu bagian dari ajaran agama untuk selalu sabar dan telaten. Oke, sukses untuk grup Bima. Tangan.